Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gibi Silvani dengan NIM 221030389. Tujuan saya membuat video ini yaitu sebagai tugas UTS saya dengan mata kuliah Manajemen Strategik dengan dosen pengampu Ibu Dewi Sulfa Saguni SPD MAP. Manajemen strategi adalah serangkaian keputusan dan tindakan manajerial yang menentukan kinerja dalam suatu organisasi dalam jangka panjang yang meliputi analisis, formulasi, strategis, implementasi, evaluasi, dan kontrol. Manajemen strategik adalah suatu cara untuk mengendalikan organisasi secara efektif dan efisien sampai kepada implementasi garis terdepan. Sedemikian rupa. Adapun sasaran manajemen strategik adalah meningkatkan yang satu, kualitas organisasi, efisien penganggaran, optimalisasi sumber daya, kualitas evaluasi, program dan pemantauan kinerja, sama kualitas pelaporan. Adapun tujuan manajemen strategi sektor publik adalah satu, untuk memenuhi kewajiban peran yang diamankan dan dimandatkan. Dua, untuk melegitimasi atau menjustifikasi. Tiga, untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik dan memperkuat dampak dari peningkatan pelayanan kepada publik. Adapun pentingnya manajemen strategik, the planning horizon menjangkau kondisi yang hendak diwujudkan di masa mendatang, bukan sekedar tindakan reaktif terhadap perubahan eksternal, bukan perencanaan taktis atau operasional. Untuk mewujudkan tujuan strategik, manajer atau paham tentang sistem kepegawaian, keuangan, struktur, dan perangkat lain yang dibutuhkan untuk mencapai tujuan visi misi. Pentingnya manajemen strategi bagi birokrasi, environmental, penilaian tentang kondisi organisasi saat ini dan mendatang, serta kondisi lingkungan merupakan aspek penting dalam manajemen strategi. Ada 4 prinsip penerapan manajemen strategi pada sektor publik, yaitu perhatian pada jangka panjang, perintegrasian, kesadaran bahwa manajemen strategi membutuhkan kedisiplinan, perspektif eksternal tidak diartikan sebagai adaptasi total terhadap lingkungan. Ada 4 permasalahan penerapan manajemen strategik. Yang pertama, quality control. Yang kedua, penentuan tujuan dan sasaran. Yang ketiga, pengaturan kinerja. Yang keempat, keakuratan data dan informasi. Ada 4 manfaat manajemen strategik. Manajemen strategik berharga ketika keberadaannya mampu membuat para pembuat keputusan untuk dapat berpikir dan bertindak strategik. Yang kedua, berpengaruh dalam keberhasilan organisasi. Yang ketiga, membantu pemimpin dalam membuat keputusan dan tindakan yang penting. Yang keempat, sebagai sarana untuk membantu mengelola sektor publik dan bukan merupakan tujuan dari sektor publik. Karakteristik manajemen strategik: perumusan proses organisasi dalam suatu pernyataan misi, identifikasi suatu pernyataan visi yang hendak dicapai di masa datang, adanya kerangka waktu yang membatasi kapan tujuan hendak diwujudkan, analisis sistematis tentang kondisi organisasi saat ini. Manajemen strategik adalah proses perencanaan, implementasi, dan pengendalian satu strategi organisasi dan juga menentukan misi dan tujuan perusahaan atau organisasi yang berkaitan dengan lingkungan eksternal. Proses manajemen strategik, ada 8 langkah dalam proses manajemen strategik. Yang satu, identifikasi misi dan sasaran organisasi. 2, analisis lingkungan luar. 3, identifikasi peluang dan ancaman. Yang keempat, analisis lingkungan internal sumber daya organisasi. Kelima, identifikasi kekuatan dan kelemahan. Yang keenam, merumuskan strategi. Yang ketujuh, melaksanakan strategi. Yang kedelapan, evaluasi strategi. Analisis lingkungan eksternal. Dalam membuat perencanaan, manajer harus memperhitungkan apa yang mungkin terjadi pada periode mendatang. Faktor yang mempengaruhi perencanaan berasal dari luar atau eksternal adalah faktor lingkungan luar, baik langsung maupun tidak langsung. Dari dalam, internal adalah faktor yang ada dalam lingkungan perusahaan itu sendiri.
Analisa faktor lingkungan internal atau sumber daya organisasi. 1. Pada pemilik perusahaan, sikap, pandangan, perilaku, dan kepentingan. Kedua, para direksi dan dewan komisaris. Ketiga, para karyawan.